Edward Dawes Baker menginjakkan kaki di Lebak sebagai seorang asisten presiden. Kedatangannya disambut secara resmi oleh para pejabat setempat dengan sikap hormat dan tata krama yang rapi. Di antara mereka berdiri sang bupati, anggun dan berwibawa, menyambut pejabat baru itu sesuai adat dan aturan pemerintahan kolonial. Segala sesuatu tampak tertib, seolah Lebak hanyalah satu wilayah biasa yang menanti pemimpin barunya. Sambutan berlangsung tenang, kata-kata yang diucapkan terdengar sopan, senyum para pejabat tampak teratur, dan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada suara gaduh, tidak ada keluhan, tidak ada tanda-tanda bahwa tanah ini menyimpan sesuatu yang janggal. Namun, ketika pandangannya menyusuri halaman dan jalan-jalan kecil di kejauhan, Dawes Baker melihat punggung-punggung petani yang membungkuk di bawah terik matahari. Mereka berjalan perlahan, memikul beban yang tampak terlalu berat untuk tubuh yang rapuh. Wajah-wajah mereka tidak berkata apa-apa, tetapi mata mereka menyimpan kelelahan yang dalam. Tatapan itu diam, tanpa suara, namun terasa lebih jujur daripada kata-kata sambutan yang baru saja ia dengar. Seolah di tanah yang tampak tenang ini ada sesuatu yang disembunyikan di balik ketenangan dan ketertiban. Bayangan itu terus mengikutinya ketika ia memasuki kantor untuk pertama kalinya. Berkas-berkas laporan tersusun rapi di atas meja, angka-angka tampak tertib, dan segalanya berjalan sesuai aturan. Namun, apa yang dia lihat di luar kantor tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang tertulis di atas kertas. Rasa janggal itu perlahan tumbuh di dalam hatinya. Pertanyaan demi pertanyaan muncul tanpa jawaban. Tangannya berhenti sejenak di atas meja. Matanya tertuju pada selembar kertas kosong dan botol tinta yang menunggu untuk digunakan. Di tanah Lebak inilah kegelisahan yang mulai menemukan bentuk. Sebuah awal dari kisah yang kelak mengguncang sejarah. Selamat menyaksikan. Lebak, 22 Januari 1855. Saya datang ke tanah ini dengan niat baik. Saya datang sebagai pelayan pemerintah. Namun, lebih dari itu, saya ingin menjadi pelayan keadilan. Berbeda. Ada apa, Dir? Apa kau melihat pengangkatan yang tadi? Betul, Dir. Mereka adalah para petani. Kenapa muka mereka terlihat sayu? Dir, bukan memikirkannya. Di sini memang seperti itu keadaannya. Apa maksudnya? Rakyat bekerja, lalu pemerintah meminta hasilnya. Sistem di sini memang seperti itu, Dir. Absurd. Baik-baik saja? Dengan muka begitu kau bilang ini baik-baik saja? Benar, harusnya tidak datang. Nanti juga terbiasa dengan keadaan sekitar. Saya bukan datang ke tanah ini untuk melihat penderitaan. Siapa kepala pribumi di wilayah ini? Jepang, Dir. Saya dengar orangnya sangat tegas dan patuh pada perintah. Patuh pada perintah? Kau yakin atau dia hanya patuh pada keuntungan? Saya tidak tahu pastinya, Dir. Yang pasti keadaan di sini memang seperti itu. Saya berjanji akan Presiden. Diam nanti, jangan ngomong itu. Sudah muak dengan pertunjukan ini. Hei, ada apa kalian? Ini adalah kantor pemerintah. Lancang sekali kalian. Maaf Tuan, kami tidak punya tempatnya untuk mengadu. Kalian mau mengadu siapa? Stop. Biarkan mereka bicara. Silakan kalian berbicara. Maaf Tuan, apakah benar Tuan datang sini untuk menentukan keadilan? Jika itu memang tugas saya akan melakukannya. Tuan, para petani di sini setiap hari mengalami hal-hal yang kejam. Kami bekerja dari matahari belum terbit sampai gelap. Kami diperas, jika kami menolak kami dipukul. Bahkan di antara kami ada yang dibunuh dan mayatnya dibuang begitu saja. Tolonglah kami, Tuan. Tolong berikanlah kami keadilan Tuan. Kami sudah tidak tahan di tempat seperti ini.
Mir, dua seperti ini sering terjadi. Biasanya hanya salah pahaman. Ini bukan kesalahpahaman Tuhan, tetapi kami tidak mendapatkan apapun dari pekerjaan kami. Tenang saja, saya sudah berjanji untuk menegakkan keadilan sesuai janji saya pada pidato itu. Kalau tangan kayu, mungkin tanganku sudah seperti batu. Kalau begitu, kita bisa bangun rumah dari tangan kita sendiri. Kan pengenalan itu nanti. Dan nanti lagi pula memangnya salah jika tidak terjadi seperti tadi. Jika iya, semua orang di desa ini dosa sejak lahir. Hei, kalian berdua. Kenapa kalian mau menghasil paling muda-muda? Maaf Tuhan, kami masih mengawasi dalam tahu. Hah? Alasan? Kalian pikir ini tanya kalian? Kerja seenaknya. Pokoknya semua hasil panen harus ada di dalam gudang sebelum sore. Dan kalian akan bekerja sampai malam jika perlu. Dasar belum saja lebih patuh daripada kalian. Dasar penjilat. Itu yang mereka bilang soal kerja. Itu memang suara yang biasa terdengar di sini, Mir. Biasa bagi siapa berdua? Bagi mereka yang di ladang atau bagi kita yang hanya mendengar dari sini? Mir, saya sarankan jangan ikut campur terlalu dalam. Saya tidak bisa menutup mata saja. Saya harus menegakkan keadilan sesuai janji saya pada pidato itu. Baiklah, jika itu yang Mir inginkan. Tetapi, apakah Mir yakin bahwa itu tidak akan membayarkan karir Mir? Lagi pula sistem ini sudah berjalan cukup lama. Maka dari itu saya akan memberhentikan sistem yang tak adil di sini. Tetapi Mir, Sudahlah, Ruben. Yang berbahaya di sini hanyalah ketidakadilan yang dibiarkan. baiklah, jika itu yang Mir inginkan. Tetapi, apakah Mir tahu bahwa sisir-sisir sebelumnya diracuni oleh Demang dan Bupati karena dia ingin menegakkan keadilan fakultas di sini? Bukankah dia meninggal karena itu terluka? Tidak, Mir. Pagi itu dia masih berhubungi budak. Mengapa kau tidak melaporkan ke presiden? Bupati dan Residen. Terlalu sekali. Berdua, awasi Demang dan jangan biarkan lisan kami lebih parah lagi. Baiklah, Mir. Akan saya lakukan. Hei, cepat! Lari sekali! Dasar orang-orang bodoh! Ampun! Begitu. Cara kau melakukan tadi. Ada apa Tuhan datang sini bagaimana? Tidak usah basa-basi. Jelaskan semua ini. Kau pikir saya tidak melihat perlakuanmu kepada petani tadi? Saya hanya mendengar mereka Tuhan. Kalau tidak percaya, tanyakan langsung pada mereka. Apa benar yang dikatakan Demang? Mengapa kalian diam saja? Jawab. Ini sudah seperti sistem yang ada Tuhan.
Hei, dengar. Kalau sampai di antara kalian ada yang mengandung, kalian akan merasakan akibatnya. Bagaimana ini? Bagaimana jika kau tahu kita sudah mengandung? Sudahlah Ratih, lagi pula kau mau di 8 detik ini seumur hidupmu. Karena kali Demam itu, dia sudah menyalahgunakan kekuasaannya dan menyiksa para tani. Berbaik, ambilkan surat kosong. Saya ingin diuji lapangan atas kejahatan Demam kepada Residen. Menir, laporan seperti itu bisa membuat pejabat tolong Anda. Apakah Menir yakin? Saya yakin, saya tidak bisa berdiam saja setelah semua ini terjadi dengan jelas di hadapan mata saya. Cepat lakukan. Berbaik, Ada apa, Menir? saya sudah menulis dua surat ini. Yang satu kau berikan kepada Residen, dan yang satu lagi kau berikan kepada Superintendent Batavia. Kau yakin, Menir? Apakah ini tidak terlalu berisiko? Sudah berapa kali saya bilang kepadamu, saya tidak takut menggunakan keadaan di sini. Baiklah, jika itu mau Menir. Dasar kalian para monyet-monyet bodoh. Berani-beraninya kalian mengadu. Diam kamu. Ayo. Dasar orang-orang bodoh. Menyesatkan sekali kalian. Cepat. Mau tambah apa Ratih? Apa Ratih? Makan baik-baik saja. Aku tidak tahu dilakukan seperti ini. Aku tidak buat. Tenang saja Ratih. Lepas tembak itu bahagia. Pastikan itu. Apa ini semua karena kita? Karena kita mengadu ketuaan
berikan jalan keluar nanti. Sekarang baik, kita lanjut bekerja. Berbeda. Ya, Mir. Bagaimana dengan laporan yang sudah dikirim kepada kepada Presiden dan Gubernur Jenderal Batavia? Apakah sudah ada tanggapan? Jadi begini Mir, laporan yang Anda kirim Presiden ditolak karena menurut dia laporan yang Anda kirim masih kekurangan bukti. Tetapi laporan yang Anda kirim ke Jenderal Batavia diterima. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa laporan Anda akan diproses. Berbeda. Ambilkan surat keterangan kosong. Untuk apa Mir? Sekarang juga saya ingin mengundurkan diri dari jabatan ini. Mengapa Mir? Semua usaha sudah saya lakukan di sini. Saya memang tidak takut untuk menegakkan keadilan, tetapi apa boleh buat jika suara saya tidak bisa didengar di sini? Jika Mir mengundurkan diri, apa kabar petani akan mendapatkan keadilan yang Mir janjikan? Tentu saja, saya mengundurkan diri bukan berarti saya minta. Saya akan memperjuangkan keadilan petani walau bukan di tanah ini. Tetapi bagaimana caranya Mir? Sudahlah, kau akan tahu nanti. Sekarang ambilkan kertas yang saya minta tadi. Baiklah Mir. Ini serta kertasnya tahu ikan Mir. Tapi apakah Mir yakin? Sudahlah berdua. Keputusanku sudah bulat. Apakah tidak ada cara lain Mir? Semua cara sudah saya lakukan. Mungkin inilah satu-satunya cara menggunakan keadilan di sini. Tetapi Mir, Sudahlah berdua. baiklah Mir. Akhirnya surat ini sudah selesai. Saya akan mengirimkan ini kepada Presiden. Mir, biarkan saya ngomong barang-barang. Anggap saja ini bukan terakhir saya sebagai laki. Hei kalian,
aku telah melihat bagaimana kekuasaan membungkam keadilan dan bagaimana manusia diperlakukan bagaikan binatang. Aku diam terlalu lama berpikir bahwa sistem ini dapat diperbaiki dari dalam, tetapi aku salah. Lebak tidak berubah dalam semalam, dan para petaninya tetap bekerja seperti biasa. Namun, ketakutan yang dulu membayangi mulai berganti menjadi harapan. Dari negeri yang jauh lahirlah sebuah buku, Max Havelaar karya Edward Rostand. Buku itu membawa suara Lebak melintasi lautan darurat hingga dunia